Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walau kadang berseberangan, ambillah sikap. Sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sekalian, kali ini kita akan bicarakan satu momentum penting bagi bangsa ini, yaitu Pak Prabowo telah menangkap perampok timah yang ada di Bangka Belitung dan dapat disita uang sekitar 300 triliun. Masya Allah, luar biasa. Marilah kita saksikan video berikut ini. Kerugian negara sudah berjalan 300 triliun. Ini kita hentikan. Tadi bersama-sama kita menyaksikan penyerahan rampasan negara dari perusahaan swasta yang melaksanakan pelanggaran hukum, ya. Illegal mining, tambang tanpa izin di kawasan PT Timah, dan yang terlibat sudah dihukum dan pihak berwajib, kejaksaan juga sudah menyita 6 smelter. Dan di tempat-tempat smelter itu, sebagaimana kita lihat, sudah ada tumpukan tanah jarang dan juga ingot-ingot timah. Nilainya dari 6 smelter dan barang-barang yang disita mendekati 6 T. Baiklah saudara sekalian, sahabat DDN dan para pemirsa bangsa dan tanah air, kali ini kita akan bahas, kita cermati apa yang telah dilakukan oleh Presiden kita, Bapak Prabowo, di satu hal yang luar biasa, dapat menangkap perampok timah yang barangkali sudah bertahun-tahun melakukan penambangan ilegal terhadap tambang timah yang ada di Bangka Belitung. Kita bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa ternyata kekayaan alam Indonesia ini bukan hanya isapan jempol, tidak hanya kata-kata, akan tetapi kekayaan negara kita ini adalah luar biasa kekayaan alamnya. Akan tetapi belum dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah, oleh masyarakat, oleh kita semua, sehingga kekayaan alam tersebut belum dapat dirasakan oleh sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kali ini coba kita akan melihat dan menengok kembali apa yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Disebutkan dalam salah satu pasalnya adalah bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ini adalah amanah, ini adalah tugas yang diberikan oleh para pendiri negara terhadap generasi seterusnya, yaitu agar mengelola sumber daya alam ini dengan baik dan kemudian digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kita juga ingat salah satu pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pasal ini diterjemahkan oleh Bung Hatta, yaitu adalah bentuk kooperasi. Koperasi adalah bentuk kerjasama di mana para anggotanya ikut memiliki usaha tersebut, dan kemudian besar kecilnya penghasilan ini akan ditentukan oleh anggota dan juga akan dirasakan oleh segenap anggota itu sendiri. Barangkali ini adalah sedikit cermin kecil
yang mungkin bisa kita pertimbangkan dalam mengambil kebijakan negara, yaitu bagaimana memeratakan penghasilan negara ini untuk kepentingan rakyat atau untuk kepentingan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Saya masih ingat sekitar tahun 90-an, sekitar tahun 90-an atau saya lupa tahunnya, saya pernah diundang kelompok diskusi tetap tentang ekonomi Pancasila, di mana yang mempunyai prakarsa adalah Profesor Dr. Mubiarto. Ya, ini ahli ekonomi, di mana beliau membuat gagasan ekonomi Pancasila. Memang sulit untuk dirumuskan, akan tetapi sesulit apapun sebenarnya ini adalah merupakan hal yang sangat penting. Karena apa? Karena sumber dari segala sumber hukum yang ada di negeri ini adalah Pancasila. Pancasila adalah karakter bangsa. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa. Pancasila adalah nilai-nilai, norma-norma budaya bangsa yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, karakter itulah yang sebenarnya harus kita pertahankan. Dan bagaimana kita membuat ekonomi Pancasila ini betul-betul menjadi kenyataan, barangkali memerlukan ide-ide dari semua pihak, baik itu teknokrat, baik itu aparat, baik itu para pejabat, masyarakat, para cendekiawan, semuanya harus berpikir bagaimana memaksimalkan sumber daya alam yang sangat luas dan luar biasa ini jumlahnya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedang berat tentu rakyat yang dimaksud adalah seluruh rakyat Indonesia yang berkeadilan, yaitu mulai dari yang sangat miskin sampai dengan yang kaya raya. Ini harus bersama-sama ikut mengelola sumber daya alam ini untuk kepentingan rakyat seluruhnya. Kita fokus kepada masyarakat miskin, di mana menurut Bank Dunia, rakyat miskin di Indonesia ini masih sekitar 194 juta, dan oleh BPS disebutkan ada 24 juta rakyat miskin di negara kita ini. Mungkin barangkali sekarang ini kita bisa berpikir bagaimana agar rakyat miskin ini bisa terangkat. Apakah dimungkinkan? Apakah dimungkinkan sumber daya alam yang dikelola oleh negara ini, sumber daya alam yang dikelola oleh negara ini sebagian kecil ini dipergunakan untuk memberikan saham kepada rakyat miskin yang jumlahnya sekitar 24 juta atau 194 juta itu. Apabila rakyat miskin ini disertakan dalam kepemilikan saham dari BUMN atau usaha-usaha yang ditangani oleh pemerintah ini, maka secara tidak langsung kita telah memberikan pemerataan hasil-hasil sumber daya alam ini kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Ini memang baru gagasan, ini memang baru pemikiran. Akan tetapi apabila memang menurut ahli ekonomi, menurut para teknokrat, menurut para pejabat, hal ini dapat dijadikan pertimbangan, apa salahnya kita melaksanakan ini semua? Sebab kalau ini tidak dilaksanakan, saya khawatir bahwa sebagian besar hasil tambang yang dinikmati saat ini adalah untuk kepentingan masyarakat menengah ke atas, sehingga masyarakat menengah ke bawah ini tidak ikut merasakan. Ini satu ide kecil yang mungkin bisa dipertimbangkan atau diskusikan lebih panjang lagi, bagaimana secara ilmiah, bagaimana secara pandangan ekonomi terhadap masalah tersebut. Sebab saya tidak habis pikir bahwa negara yang sekaya ini masih ada rakyat yang miskin. Siapa yang salah sebenarnya? Apakah pengelolaannya, apa manusianya, apa rakyat miskin itu sendiri yang memang tidak mau diangkat derajatnya? Saya yakin bahwa rakyat miskin berharap, apalagi sekarang ini teknologi IT, teknologi komunikasi sudah ada di mana-mana, sehingga orang akan melihat bahwa oh di sana telah maju, oh rakyat di sana telah menikmati hasil pembangunan, oh kemerdekaan itu hanya milik orang-orang tertentu, sementara aku di sini sekolah masih berjalan kaki, puluhan kilo harus berjalan kaki. Kita akan ke pasar harus berjalan ke sana puluhan kilo.
Ini terus apa yang terjadi? Mengapa masih terjadi begitu? Ini adalah prinsip yang kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Prabowo sebagai Presiden Republik Indonesia yang kita cintai ini adalah merupakan harapan kita semua untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi oleh sebab itu kita berdoa bersama, mudah-mudahan kepemimpinan Pak Prabowo ini dapat berlangsung sampai dengan selesai, sampai dengan tuntas menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi bersama. Salah satu masalah yang saat ini adalah perampokan sumber daya alam yang terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan ini awal yang baik yang dilakukan oleh Pak Prabowo. Kita doakan segenap tim Pak Prabowo ini mampu menangani masalah ini. Berapa ratus triliun yang bisa digunakan untuk rakyat miskin yang saat ini hanya dipegang oleh 1-2 orang yang mencuri sumber daya alam kita. Jadi oleh sebab itu marilah segenap sahabat DDN dari daerah untuk negeri, para pemirsa sebangsa dan setanah air, marilah kita bersama-sama bersatu padu membangun negeri ini untuk kepentingan semua rakyat Indonesia Raya yang kita cintai bersama. Mulai dari yang kelas menengah ke bawah, menengah ke atas, semuanya dapat merasakan hasil-hasil pembangunan. Oleh sebab itu pemikiran tentang ekonomi Pancasila ini perlu dibangkitkan kembali yang sudah dirintis oleh Profesor Mubiarto dari Gajah Mada. Ini saya pernah diundang berdiskusi, berada di lokasi tersebut di Gajah Mada. Ini mumpung Gajah Mada lagi tren sekarang ini. Ya, lagi tren sekarang ini. Marilah kita berdiskusi bersama. Coba kita lanjutkan apa yang menjadi pemikiran Profesor Mubiarto. Mungkin barangkali kita temukan cara-cara untuk memeratakan pembangunan ini kepada segenap masyarakat dan bangsa Indonesia. Selamat Pak Prabowo, selamat berjuang Jenderal. Bapak adalah menjadi harapan kami untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, sahabat DDN dari daerah untuk negeri dan pemirsa sekalian, mungkin terlalu bersemangat saya kali ini, ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan lonceng dan komen serta like untuk keberlangsungan kita bersama dalam berdiskusi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.